Baik, ya. Jadi ini yang kita miliki kemarin, sudah ada fungsi login. Beberapa yang lain masih kita biarkan. Minggu lalu kita sudah mengerjakan login seperti ini. Kita mengerjakan session. Jadi minggu ini kita akan membuat pendaftaran untuk pengguna. Di pendaftaran pengguna tersebut, kita akan upload foto. Nanti fotonya ini harus muncul di profil si pengguna, supaya bisa dilihat sama pengguna yang lain. Kita juga akan belajar nanti untuk download file. Filenya nanti hasil file yang sudah diupload, artikel yang sudah diupload oleh si editor. Baik, jadi kita akan fokus dulu ke membuat modul registrasi. Jadi ini fungsi login, biasanya di menu login ada submit username password, dan kemudian kita login di sini. Nanti biasanya kalau di halaman login di aplikasi-aplikasi yang lain, biasanya di bawahnya ada tulisan sign up gitu ya. Kalau belum punya akun, silakan sign up. Nah, itu yang akan kita tambahkan di bawah sini. Nah, nanti waktu sign up, si pengguna akan mendaftar nama dan lain-lain plus fotonya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengupload foto si pengguna tersebut di sini. Baik, kita mulai. Ini Visual Studio yang kita punya kemarin. Ini aplikasinya. Saya tutup dulu semua. Nah, seperti tadi saya bilang, kita akan menambahkan kata-kata di bawah dan link untuk si pengguna yang belum punya akun, sehingga dia bisa mendaftar. Itu dulu yang kita buat. Maka karena halaman ini, halaman login, punya welcome login, maka kita ke welcome, controller welcome, ini. Di sini nanti akan ada tadi tampilan indeks tadi, ada loginnya, menu login. Dia ada di sini tadi, login. Nah, kemudian nama view-nya adalah login. Ini kita akan cari view login. Ada di view. Ada di view. Kemudian kita cari login. Ini login. Nah, ini yang mau kita ganti. Pertama-tama di form login ini kita akan menambahkan ini satu kalimat, satu paragraf B. Kita tulis di situ, if you don't have an account, please sign up. Itu ceritanya ya. Jadi kalau belum punya login, disuruh daftar. Belum punya akun, disuruh daftar. Nah, sign up ini nanti kita kasih link supaya kan nanti kalau diklik dia akan menuju halaman pendaftaran, form pendaftaran. Nah, kita
Copy linknya seperti ini. Karena itu link, maka kita kasih di sini href, ditutup, kemudian linknya kita isi dengan account controller sign up, kita taruh di welcome saja, welcome, kemudian sign up, gitu ya. Sign up. Kita save, coba kita refresh. Nah, muncul seperti ini. Nanti kalau dia mau daftar, dia tinggal klik di sini. Nah, sementara sign up sudah dibuat, tapi halamannya belum ada. Jadi kita perlu membuat fungsi sign up di welcome. Ini welcome, nama controllernya. Nama fungsinya adalah sign up. Saya ke controller, ke welcome tadi. Sekarang saya copy saja dari yang sudah ada. View-nya adalah sign up juga. Nah, jadi kita akan menampilkan form sign up. Sign up itu tampilannya mirip seperti login, jadi saya copy saja dari yang sudah ada biar cepat. Ini tadi login, saya copy paste, kemudian saya rename. Saya beri nama sign up, seperti tadi ditulis di welcome, sign up. View-nya sign up. Oke, seperti ini. Kalau kita coba, di ini belum diganti sign up. Ini loginnya tadi. Nah, sudah sign up, halamannya masih sama seperti login. Nah, kita ganti judulnya, sign up-nya tadi, dari kata-kata login, saya ganti jadi sign up form. Itu ya. Nah, di sign up form, kita tulis, please fill in your account kita minta dia mengisi account detailnya dan kita kasih catatan kalau yang dikasih tanda bintang itu wajib. Itu ya. Update. Nah, kita udah tulis di sini. Nah, saya mau ganti warna bintang ini dengan warna merah supaya jangan lupa dia. Nah, gimana caranya? Ini saya kasih span. Style. Seperti ini. Nah, jadi warna merah. Jadi span, stylenya color itu untuk font, warna font, warnanya merah, ditutup span. Oke, kita udah punya ini. Nah, sekarang apa aja yang perlu diisi untuk membuat sebuah akun? Kita periksa dulu di
di dalam ini ada masalah session di Chrome. Saya buka pakai ini saja, IE. Baik. Apa aja yang perlu diisi oleh calon pengguna ketika membuat sebuah akun? Kita udah punya, kita lihat di sini ya, untuk user itu butuh nama, username, password, email, minimal itu. Nah, kita buat dulu. Berarti nanti di sini ada nama, username, password, dan email. Itu dulu kita isi. Baik, sekarang kita ganti ini nama. Ya, kita butuh berapa tadi formnya? Nama, password, username. Nah, ini nama. Terus ada username. Terus ada password. Password tipenya seperti yang kemarin. Kemudian kita tambahkan lagi email. Ya, jangan lupa kita memaksa nanti harus ada apa? Wajib diisi. Kita kasih bintang. Bintangnya kita taruh di depan saja. Misalnya begini. Ya. Email sudah. Kita bisa tentukan panjangnya, tapi sementara kita biarin 100, paling namanya segitu. Kemudian apalagi yang perlu? Nah, user tadi punya membership. Kita ingat kemarin ya, dia harus memilih apakah dia editor, reviewer, atau makelar. Dalam hal ini si user hanya bisa daftar sebagai editor dan makelar, editor dan reviewer, 1 dan 2 ini. Jadi kita tidak memperbolehkan dia memilih untuk jadi makelar. Nah, kita akan gunakan radio button, checkbox maksud saya. Di checkboxnya kita kasih label. Yang pertama adalah seperti ini cara menulisnya. Kita akan punya 2 di sini.
Satu lagi sebagai editor. Nah, ini adalah checkbox. Di sini checkbox namanya harus sama, nilainya yang berbeda. Ini kalau saya cek checkbox. Seperti ini sudah saya siapkan checkbox. Saya cari aja di sini. Oh ya. Seperti ini ya. Jadi ada name, name-nya harus sama seperti tadi saya buat, kemudian value-nya diisi berbeda. Seperti ini tadi. Name-nya saya kasih roles, kasih array, kemudian value-nya yang pertama adalah 1, yang kedua adalah balik ya. Ini saya balik. Yang pertama editor, yang kedua reviewer. Supaya tidak salah. Seperti itu. Oke, jadi ada roles yang dia harus pilih. Kemudian rules-nya editor atau reviewer, dan kita buat pastikan dia pasti pilih salah satu. Jadi default-nya sudah terpilih satu, yaitu minimal sebagai editor misalnya. Taruh di nomor 1 saja. Seperti ini. Kemudian untuk responnya nanti ada di account controller. Kita tulis juga sign up, signing up untuk meresponnya. Jadi ada nama, username, password, dan roles. Nah, sekarang tadi saya sudah bilang kita akan belajar membuat foto, upload file maksud saya. Jadi kita akan tambahkan bagian di mana kita akan mengupload file. Sama seperti kemarin, bentuknya berupa input type-nya berupa file name. Untuk foto tidak harus ada
file. Tuh. Inputnya adalah file, foto, seperti ini. Ya, jadi ini form yang akan kita buat, ada nama, username, password, perannya, roles, kemudian foto. Coba kita perhatikan apakah hasilnya sudah seperti yang kita harapkan. Kita coba. Ya, seperti ini. Ada rules, ada editor gitu ya. Ini turun ke bawah, supaya dia nggak turun ke bawah. Saya ubah saja ini jadi seperti ini. Pakai label aja. Nah, seperti ini. Jadi ada nama, username, password, roles. Kemudian ini kita lihat ada roles-nya, ada editor dan reviewer. Kita lihat editornya sudah dicek by default. Kemudian di sini ada foto. Nanti di foto, kalau dia diklik, dia akan upload file. Misalnya ini file JPEG seperti ini. Nanti kalau oke, diklik submit. Oh ya, ini kita harus post yang di bawah ya. Tulisan yang tadi kita hapus. Kemudian katanya kita ganti. Sign up. Kalau yang tadi login kita ganti katanya dengan kata login. Oke. Ya, seperti ini kira-kira. Sementara nama, username, password, dan roles, kemudian foto yang akan diupload. Nah, kita akan buat fungsi yang merespon, yaitu ini, account control signing up. Itu ada di berarti account controller. Kemarin kita sudah punya fungsi merespon login seperti ini. Kita copy dulu. Oh ya, ini ada create account yang kemarin kita sudah pernah coba buat ya. Creating account yang kemarin ya. Kita buat ulang. Ini aja kita pakai, kita copy. Seperti ini. Ini sudah kita tambahkan ada helper, URL dan security, ada juga library form validation. Nah, untuk memungkinkan kita mengupload file, kita butuh sebuah library namanya file. Ya, kita bisa lihat di sini di
panduan buku dokumen panduannya. Ya. Nanti responnya seperti ini. Kita copy dulu. Ini ada library upload, config, sampai di sini. Ya. Kita ke seperti biasa, ada pengecekan form validation dulu, seperti ini. Form validation. Nanti kalau form validation-nya sudah true, sudah benar, masuk ke sini. Baru kita akan cek, kita akan upload filenya kalau formnya sudah benar. Ada nama, ini tadi ya, nama, saya periksa lagi sign up-nya, nama, username, nama, username, ini, kata sandi, sudah, kemudian email, sudah, ini, kemudian roles. Roles tidak kita cek pakai form validation, kita akan ambil langsung. Kemudian ini upload file. Karena ini foto, maka kita harus pastikan bahwa nanti fotonya kalau mau ditampilkan harus berada dalam halaman yang publik. Halaman publik itu jadi kalau kita punya Windows Explorer, ini WAM saya, kemudian ini e-review, tempat code-nya, kemudian di www kita punya e-review juga. Nah, ini adalah area publik, tempat website kita berada. Nah, kita mau meletakkan fotonya harus di sini, supaya bisa nanti bisa diakses. Maka kita buat folder, kita beri nama photos, gitu ya. Nanti semua harus disimpan di sini. Maka ini tinggal copy, kemudian foldernya saya ganti jadi photos. Tipik, ini artinya lokasi yang sama dengan website tadi, e-review tadi, kemudian foto. Fotonya, kemudian ada allowed type, ini berarti tipe foto apa saja yang diperbolehkan, GIF, JPEG, PNG, gitu ya. Kemudian max size, ini maksimum size-nya berapa? Ini dalam hitungan kilobyte. Jadi kalau 100, berarti 100 kilobyte maksimal fotonya nanti. Nah, kemudian ini ada ukuran dari foto. Lebarnya, maximum width, sama maximum height. Nah, kita akan rubah saja fotonya, maximum width-nya itu ukuran foto, kita buat misalnya lebarnya 150, panjangnya 200. Itu kira-kira seperti ukuran 3x4, foto 3x4 kira-kira ya. Kemudian ininya kita perkecil, jangan terlalu besar. Maksimum ukuran fotonya cukup 50 kilobyte saja. Nah, kemudian ini library-nya di-upload, config-nya dimasukkan seperti ini. Kemudian di sini ada do upload user file. Jadi tadi ada ini type, ID, foto,
Kita beri nama foto tadi. Nah, karena kita beri nama foto, maka di sini karena ini tadi kita beri nama foto, maka di sini kita isi dengan tulisan foto. Nah, bagian yang pertama ini menunjukkan kalau dia upload-nya ternyata gagal, maka muncul pesan error seperti ini. Ya, pesan error, dan pesan errornya akan ditampilkan di view upload form. Nanti kita maunya view-nya kembali ke halaman sign up tadi. Ya, karena kita mau kembali ke halaman sign up, kita akan pindahkan yang tadi ini, sign up ini. Kita tambah message, empty message-nya. Kemudian kita beri message untuk mengirimkan pesan message-nya nanti. Kalau message-nya 0, 0. Kalau ternyata hasilnya ada yang error, kita kirim ke sign up pesan message-nya. Kira-kira begitu. Atau ini diinikan saja. Saya copy. Jadi pesan message errornya dikirimkan kembali ke halaman sign up seperti ini. Kemudian kalau berhasil, ini kalau gagal, ini berhasil upload, maka filenya akan disimpan dalam data, kemudian dia akan menampilkan halaman berhasil upload. Sama, kita akan isi seperti ini. Kita akan mengirimkan pesan berhasil upload, berhasil sign up. Kita akan halaman sign up yang sukses seperti ini kalau berhasil, ya. Nah, kemudian saya isi dengan return. Ini saya hapus supaya jadi default. Baik, jadi kalau berhasil di-upload, maka data upload-nya disimpan, kemudian kita akan simpan di dalam database seperti kemarin fungsi account-nya insert new user seperti ini. Ada satu lagi yang mau kita rubah yaitu soal file name. Jadi kita akan merubah file yang di-upload sama user
supaya nanti kalau disimpan filenya harus unik. Nama filenya harus unik. Ya. Kita akan gunakan ini untuk merubah file name tadi. Letakkannya sebelum upload configuration-nya diberikan. Nah, ini akan kita gunakan untuk file name-nya. Ini new name, nanti nama file yang baru, kemudian atribut file name ini akan di-set sebagai nama dari file tersebut. Itu ya. Nah, kita hanya akan mengganti file name-nya saja, dan nama file name-nya nanti kita ganti sesuai dengan user ID maunya begitu. Nanti ya. Nah, ini nanti kita siapkan berikutnya untuk belajar yang pertemuan berikutnya. Sementara kita buat default. Ini kita simpan dulu supaya nanti kita merubah nama file yang diupload itu unik sesuai dengan ID-nya. Sementara kita biarkan dulu seperti ini. Nah, kalau sudah diupload, kita akan simpan di account. Sekarang kita buka model account. Model account ini. Ini account. Kemarin ada create. Insert new user. Ini yang kemarin ya. User, nama user. Yang pertama, buat record baru di tabel user, seperti ini. Insert into user, nama user, password, email, dan seterusnya. Kemudian, ini membuat record baru di reviewer atau editor. Nah, ini kita harus mengambil peran apa yang dipilih oleh si pendaftar tadi. Kalau kemarin kan kita baru merespon satu peran saja. Nah, kalau di sini kita bisa merespon lebih dari satu peran untuk ditambahkan. Jadi, kita akan mengambil nilai dari checkbox tadi. Jadi untuk mengambil nilai checkbox seperti ini. Dia akan disimpan dalam bentuk array. Tadi nama array-nya adalah rows. Kita ambil rows-nya, karena isinya bisa lebih dari 2, maka saya tulis for each. Rows as item. Ya. Jadi untuk setiap role kita akan tambahkan ke database. Seperti ini. Perannya diambil. Nah, supaya tidak beda, ini item. Peran. Jadi kalau perannya 1, kita tambahkan tadi ke database. Kalau ada berikutnya perannya sebagai peran kedua, kita tambahkan ke database. Karena perannya tadi ada 3, jadi kita pastikan sini juga dibuat
3 ya. Ini sedikit kita harus rubah. Satu lagi untuk merespon peran sebagai kelar. Ya. Jadi seperti itu tadi. Jadi nanti kalau dia makelar ditambahkan ke sini, kalau dia reviewer ditambahkan ke sini, kalau dia editor maka editornya akan ditambahkan ke sini. Secara prinsip seperti itu nanti yang kita akan lakukan. Oke. Nah, sekarang kita coba dulu berhasil tidak yang kita buat, filenya berhasil terupload tidak. Tadi yang belum kita buat adalah bagian sign up sukses ini. Ini kita perlu buat juga dulu. Sign up sukses. Kita ambil juga dari login. Sign up sukses. Ini sign up sukses. Kita kasih pesan. Pesannya sign up sukses. Kita mau ngasih tahu kalau your new account has been added. Please log in. Kita ganti begitu. Seperti tadi juga loginnya kita kasih link. Ini kita arahkan ke halaman login. Kemudian ini kita hapus. Halaman login ada di welcome. Login. Oke, pada yang terlewat tadi semua sudah. Oh ya, foldernya tadi sudah disiapkan, folder foto. Kalau gagal dia error, nah error ini harus kita tampilkan errornya apa di sign up. Jadi ini sign up. Kalau ada pesan error kita tambahkan di sini. Nah, kita cek apakah pesan error ada isinya. Ini nama parameternya message. Jadi saya cek if string len-nya message lebih besar dari 0, baru diisi dengan ini. Seperti ini. Ya, kalau ada diisi, kalau nggak ada tidak ditampilkan.
kita akan cetak sama dengan warna merah, span, style, color, red. Yang ditulis merah adalah kita echo, kita cetak message-nya. Jangan lupa ini kita perlu kasih di depannya new line supaya dia masuk ke baris yang baru. Baik. Ya, kita coba. Nah, oke. Nah, ini ada undefined message sign up. Katanya di baris di view baris 13 undefined sign up. Ini karena tadi di bagian halaman pertama waktu di welcome. Tadi welcome. Nah, ini ya. Message ini belum kita isi. Jadi kita perlu save. Nah, sudah. Sekarang ada kelebihan kurung katanya. Nah, kurungnya berlebih. Oh, di sini. Kurang malah ya. Harusnya karena ada parameter yang dipasing harus pakai array. Ini message. Array message. Baik. Coba lagi. Baik. Nah, ini yang kita dapat. Coba kita buat user baru. Misalnya kemarin usernya apa aja? Kemarin usernya ya ada Rini, Yanto, Budi. Sekarang kita tambahkan user baru. Misalnya Rahmat. Passwordnya sama, Rahmat. Rahmat sebagai editor dan reviewer. Kemudian kita pilih fotonya Rahmat. Ya, saya cari saja di Google. Ya. Misalnya ini Rahmat Gumilar. Kita download sebagai contoh. Contohnya C. Saya buat di Paint. Kemudian saya resize. Saya butuhnya tadi 150. Oh ya, 200 ya. Ini saya potong saja supaya jadi 150. Kira-kira di sini. Kira-kira begitu.
Save sebagai tag. Kita pilih fotonya Rahmat tadi yang sudah ada di sini. Kemudian kita klik daftar. Oke, ini ada pesan error seperti tadi. Di account controller tadi ada yang mengirim pesan, ini tadi ya. Berarti dia sampai di sini, katanya ada pesan errornya berarti. Dia bilang signing up, masuk ke signing up, kemudian masuk ke sign up form, kemudian dibilang strlen expect parameter 1 to be string, array is given. Katanya array-nya diberi, berarti kita ganti sign up-nya tadi ini. Kalau dia array, berarti size of message diganti seperti ini. Saya periksa dulu untuk error message-nya. Nah, tinggal di echo error begini ya. Yang belum pas. Saya perbaiki sebentar. Begini saja. Kemudian tadi di welcome. Ini saya ganti dengan 0. Message. Kemudian di sign up. Ini harusnya error. Errornya. Nah, katanya you did not select a file to upload. Padahal kita tadi sudah upload nama. Kemudian file. Nah, dia bilang you did not select a file to upload. Jadi file tadi tidak berhasil ditemukan oleh account controller tadi, tidak menemukan file yang kita upload. Jadi di pesannya di sini seperti itu. Kita ganti dengan user file.
Coba lagi, kita refresh. Oops. Oh ya. Ini saya sebentar, saya periksa dulu. Form. Oh, oke. Saya harus ganti ini dengan multi formnya tidak bisa pakai form biasa. Kalau untuk upload file, kita harus pakai yang seperti ini. Form multi-part. Ya, supaya dia bisa upload file. Ini saya buat sedikit. Echo form open multi-part, upload. Ini yang saya ganti. Kemudian sepertinya sudah. Oke. Expected echo. Oh,
Punya 2 kali. Oke. Call to undefined function from open multipart. Jadi waktu form ini di-create, kita harus upload helper seperti ini. Jadi harus ada helper form yang harus ditambahkan terlebih dahulu. Kalau di sign up-nya sudah ada, di account controller tadi ini sudah ditambahkan di sini. Di form. Di welcome-nya juga kita tambahkan supaya account multipart-nya bisa jalan. Ya, baik. Coba lagi ya. Ya, berarti sudah masuk, sudah berhasil. Tadi filenya di-upload, karena dia ini seperti ini berarti sudah masuk ke insert tadi ya. Nah, masalahnya katanya ada SQL yang salah, cek the manual. Di dekatnya on now. Nah, situ ada kata on now. Insert itu member, ID user, ID group. Nah, ID grupnya on. That update-nya now. Ini ada on. Ini tadi adalah peran, kalau nggak salah ya. Tadi di account di sini itu berarti ada ID group yang ini isinya itu adalah tulisan 6. Nah, sekarang kita coba sebelum kita create lagi, kita coba echo-kan, kita cetakkan isinya isinya roles itu yang tadi kita pakai checkbox itu isinya apa? Untuk memastikan bahwa yang kita tangkap tadi sudah benar. Sekarang kita ke sini. Saya rubah sedikit untuk ngecek. Supaya tidak di-create berulang-ulang, saya taruh di atas dulu. Nah, keluarnya on 2. Berarti ada 2 yang masuk, yang peran kedua sudah benar 2, tapi yang peran pertama isinya on. Berarti ada sign up-nya ini tadi di perannya ada yang kurang pas. Ah, ya ini tadi ya. Value yang pertama belum kita isi.
Ini harus diisi dengan value. Oke. Datanya udah benar dimasukkan. Kemudian di account tadi kita keluarkan. Oke, sambil kita cek apakah file yang tadi berhasil diupload atau tidak. Caranya kita ke tadi e-review, ini ada foto. Nah, berhasil di-upload foto ini ya. Kita tutup dulu, kita ulangi lagi. Kemudian di database juga kita hapus dulu user yang tadi. Yang terakhir tadi kita buat. Ini kita hapus dulu. Di member belum ada. Di editor. Baik. Sudah. Sepertinya semua sudah dihapus. Baik, kita coba lagi. Ke kamu tadi, sign up. Ahmad. Saya daftarkan dia sebagai punya dua peran. Ini fotonya tadi, kemudian di sign up. Berhasil. Ya. Jadi bagian pertama kita sudah selesaikan terkait dengan buat profil user yang baru. Kita akan cek di database-nya, di foldernya. Tadi fotonya sudah ada, ini sudah berhasil di-upload lagi. Kita cek di database-nya. User sudah masuk, ini Rahmat. Ini Rahmat. Nah, ini belum di query-nya belum di MD5 ya. Nanti kita tambahkan MD5-nya di sini. Saya change dulu. Edit. Password MD5. Berarti di insert-nya tadi kita lupa kasih MD5-nya. Nah, di sini tadi ada password, kata sandi. Ini harusnya dikasih MD5 di sini. MD5. Sudah. Oke. Kemudian di editor apakah dia terdaftar? Ada ini. Di reviewer apakah dia terdaftar? Ada juga. Kemudian di membernya tadi ID user 7 terdaftar sebagai 1 dan 2. Nah, sekarang kita tes. Dengan login. Rahmat. Ya. Oke. Rahmat login. Nah, loginnya sebagai apa? Kita lihat di sini. Add task, view task. Berarti ini sebagai editor. Tapi dia sebenarnya punya peran 2. Ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini. File yang tadi diupload mau kita tampilkan sebagai profile. Jadi bagian berikutnya setelah kita berhasil buat akun, kita akan membuat menu profile untuk menampilkan foto yang tadi sudah kita upload. Gitu ya. Jadi ini ada add task, view task. Kemudian untuk profile rencananya seperti di Google, ini logout ini akan saya tampilkan seperti ini sebagai drop down.
nama menunya akan diisi dengan nama. Nanti submenunya berisi profil, role dia sekarang apa, kemudian baru logout. Jadi ini mau kita ganti, nanti menu tulisan logout ini hanya berisi nama, kemudian kalau diklik begini, diarahkan begini seperti tas, maka muncul submenu seperti tadi. Kita rubah dulu. Itu berarti ada di bagian editor, common view, common, bagian header-nya editor. Nah, kita mau rubah, nanti di sini isinya itu bukan lagi tulisan logout, tapi isinya berupa nama dia. Kemudian ini kita rubah kelasnya, supaya bisa punya child, kelasnya harus dirubah jadi seperti ini. Jadi punya drop down, kemudian dia punya seperti itu. Ya, tasnya kita isi dengan nama si user yang login seperti ini. Ya, kemudian berikutnya adalah linknya, isi di bawahnya. Di bawahnya kita isi dengan logout salah satunya. Ini logout nanti paling bawah. Linknya sendiri ada di sini. Nah, logout sudah. Jadi kemudian ada profil. Kemudian ada satu lagi tadi adalah ini kita hapus. Adalah perannya sekarang. Perannya sekarang. Nah, ini karena peran, jadi saya tidak perlu kasih link, cuma untuk menampilkan saja. Oh ya, bisa ganti change role aja ya. Editor, berarti ini ada account, CTL, saya taruh di account controller. Kemudian account controller itu change role, ganti peran. Nanti di perannya ditulis nama peran dia sekarang. Peran sekarang sedang jadi apa. Kemudian profile, maka saya masuk ke account controller juga. Nanti di profile. Baik. Di sini ada change role, current role, profile, dan seterusnya. Save dulu. Kemudian saya perlu menyuplai data current role ini. Yang sekarang ada data nama user, tapi current role-nya belum. Kita perlu menambahkan itu nanti di setiap kali ada upload header editor. Maka saya akan cek di editor controller, terutama ada di editor controller. Ya, ini editor controller. Nah, yang baru kita kirim baru nama lengkapnya. Saya butuh mengirim yang lain. Jadi saya kasih koma. Saya isi dengan berikutnya ada current role. Nah, isi dari session data.
Saya cek rule-nya, karena di account controller itu waktu kita isi session, di session yang kemarin, ini ada current group, ID group, nama grup. Nah, ini ada nama grupnya. Nah, kita ambil nama grup ini sebagai current role. Di sini nama grup. Itu ya, nama grup. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh. Nah, sudah berubah. Di sini ada Rahmat, role-nya editor. Ini profile, nanti kita ke profilnya dia. Kemudian ini logout-nya. Nah, sekarang kita coba dulu kerjakan yang profile sebelum ke ganti peran. Kalau ini diklik, mesti dia memunculkan profile. Nah, sementara profilnya belum ada, kita akan buat halaman profile. Halaman profile itu rencananya akan kita ambil dari tampilannya sama seperti tadi, login. Kita ambil dari login, cuma nanti kita mau menambahkan, bukan login, sorry, sign up. Cuma nanti kita akan menambahkan foto di situ. Ya, foto. Kita ke tadi sign up. Ini sign up tadi. Saya duplicate, copy paste, kemudian saya rename. Saya mau isi itu sebagai profile, halaman profile. Ya, sudah. Profile. Ya, halaman profilenya, profile, sign up sudah beres. Sign up sukses sudah beres. Apalagi? Welcome sudah beres. Header editor juga sudah beres. Saya tutup dulu sebagian ya. Nah, profile itu ada di account controller profile. Baik, kita ke account controller. Kita buat halaman profile. Halaman profile seperti sign up tadi. Ya, kemudian yang kita load sama seperti tadi sign up. Seperti ini. Ya, profile sign up. Nah, halamannya adalah profile. Oke. Profile, sorry. Kita isi aja persis seperti tadi. Kalau tidak ada yang error, dimasukkan ke ini ya. Sound errornya tidak ada. Nah, sekarang tadi ini profile. Seperti tadi ada form open multipart. Karena ada form open multipart, berarti saya harus tambahkan helper form. Seperti tadi juga persis. Saya copy aja yang di atas. Security-nya tidak perlu. Ya, profile. Kemudian profilnya kita edit. Ini bukan lagi sign up form, tapi ini
profile page. Nah, di profile page. Profile page-nya ini saya isi dengan nama, sama seperti tadi. Nama. Nah, cuma sekarang namanya ada nilainya. Kalau tadi namanya tidak ada nilainya, sekarang ada nilainya. Saya kasih nilai value. Nah, value-nya diisi dengan echo dari nama user. Nama. Kalau di database kita, field-nya adalah nama, ya. Nama, username, password, email, dan seterusnya. Jadi, usernya nama. Nah, kita isi seperti ini semua, dikasih value. Kalau ini username, kalau ini password, pwd, kemudian tadi ada email, kita lupa ngasih email ya, lupa. Emailnya belum ditambah tadi. Kemudian fotonya berarti kita butuh tambahkan input sini berupa label. Untuk file name-nya itu ada di ya, ini belum kita simpan ya file name-nya. Jadi tadi mestinya kita tambahkan file name-nya. Saya tambahkan dulu di struktur. Kita tambahkan foto. Kita letakkan setelah email. Kemudian foto. Varchar. Saya defaultnya ya, tidak semua ngisi foto. Oke. Sudah. Kemudian tadi foto. Tadi kita kelupaan email. Email. Di sign up tadi juga lupa berarti. Tambahkan email. Oke, email sudah. Profile. Kemudian yang rules-nya ini ya. Role-nya ini yang perlu kita isi. Karena role-nya tadi bisa 1, bisa 2. Saya butuh mengecek apakah role mana yang dimiliki oleh si user yang bersangkutan ini.
role-nya apa saja. Kita tidak berharap dia merubah role-nya, jadi kita nggak perlu bentuk dalam input text. Kita hanya akan tampilkan saja role apa saja yang dimiliki oleh si yang bersangkutan. Jadi saya pakai for each seperti tadi, roles as role. Nah, seperti ini. Untuk setiap role kita akan tampilkan echo role. Ya, langsung saja ditambahkan nama role-nya apa. Saya akan cek di role name. Nama grup. Nanti kita ambil dari nama grup. Oke. Ini diambil dari foto, kemudian ada email juga diambil. Email, oke, break. Sekarang ada dua variabel, satu user dan satu roles. Jadi setiap kali kita ke profile, sebelum diambil sini, kita butuh roles dan user, variabel roles dan user. Dan itu harus kita ambil dari account controller yang tadi menampilkan ini. Nah, sekarang berarti yang pertama saya harus punya ID si user, account, dengan ID tertentu. Oh ya, jangan lupa kita butuh sessionnya ya. Sessionnya harus kita ambil dulu. Ini sessionnya. Dari session ini kita ambil yaitu user ID. User ID user. Nah, kita akan cari ID usernya. Kemudian selain itu saya butuh tadi adalah roles. Get roles dengan ID user itu. Kemudian kedua-duanya itu saya kirimkan ke sini. Ke view-nya tadi. User. Hasil dari user berupa array. Saya ambil hanya yang pertama karena asumsi saya pasti ketemu cuma satu. Kemudian adalah roles. Roles-nya semua saya kirim. Seperti ini. Sekarang saya cek di account, apakah sudah ada fungsi get user dan get roles berdasarkan ID. Nah, kita sudah punya insert new user. Kita punya get ID user. Get peran user. Ini get peran user ini ada. Nah, saya nggak mau menghapus ini dulu, karena siapa tahu digunakan di tempat lain. Saya buat lagi. Ini berarti nanti get roles. Yang saya butuh lagi adalah get user. Saya ambil copy dari sini. Bukan get ID-nya saja yang saya butuhkan, tapi saya butuh get user. Nah, tadi ada inputannya.
Sama di sini ID user, sudah dimasukkan ID user. Yang ini juga ID user. Saya pilih dulu yang get roles, bagaimana mengambil peran, nanti kembaliannya bukan cuma perannya saja, ID perannya saja, tapi saya butuh nama grup dan ID grupnya. Jadi pertama saya akan query select member berdasarkan ID user. Saya cari dulu si ID user itu membership-nya apa saja. Jadi yang dilakukan adalah ke member ini. Kalau tadi user member 7, maka dia akan ambil dua record ini. Record nomor 4 dan 5, ID usernya 7, ID grupnya 1 dan 2. Kemudian saya gunakan ID group ini, 1 dan 2 ini, untuk mendapatkan nama grupnya dari tabel grup. Di sini. Rencananya begitu. Jadi itu query-nya nanti seperti itu. Ya. Select. Jadi saya pilih dulu T0 bintang. From member saya buat T0. Where ID usernya ID. Oke. Ini saya bilang sebagai T1. Kemudian ini saya join dengan grup sebagai T2. Ini jangan lupa dikasih seperti ini. Ya, inner group dengan T2, dia digabung T1 itu dengan ID group sama dengan T2 ID group. Nah, yang saya akan ambil adalah tadi yang saya butuhkan adalah ID group dan nama grup. Dari T0-nya saya tulis ID group, T1-nya nama grup. Ini saya bintangkan saja. Kemudian T1 nama grup. Nanti dikembalikan sebagai roles. Itu ya. Get roles. Ini yang dikembalikan. Semua dikembalikan, kalau perannya banyak, kembalinya sebanyak perannya itu. Kemudian untuk get user, sama seperti query yang sebelumnya ini, tapi ada ID usernya untuk filter. Kalau ini filternya adalah username dan kata sandi, kita ganti dengan ID user, tidak perlu kutip. Ini diganti dengan ID user. Nah, di N. Oh ya, ini kasih N juga memastikan si ya. Supaya memastikan usernya memang yang dipilih user yang masih aktif, status user. Oke, ini emailnya masih kosong tadi si Ahmad, fotonya masih kosong padahal ada, kita perbaiki. Tadi Ahmad JPG ya, Ahmad JPG. Yang lain kosong.
Eh, sudah, kira-kira begitu. Query-nya dapat. Result array, kemudian dikembalikan hasilnya. Ya. Oke, kita coba. Ini Rahmat, kita lihat profile. Oke. Nah, dia bilang di account controller model account belum ada. Oh iya, karena tadi belum kita load. Iya. Account-nya sudah dibuat tapi modelnya belum dimasukkan. This load del account. Nah, coba lagi. Sudah lewat. Oh, ada tulisan disknya yang kurang pas. Ya. Refresh. Oke. Sudah. Sekarang katanya yang bagian mengambil peran. T0 status user. Di where clause T0 tidak dikenali. T0 status user tidak dikenali di, oh ya, di member ya. Mestinya status member. Itu tabelnya member, status member. Ya, ini juga saya tambahkan mengecek bahwa itu status grupnya masih aktif. Kita refresh. Baik. Nah, ini ada e-review. Tabel e-review T0. Oh ya, inner join group. Ini grup T2 on T1 ID group. Tidak ada di sini. Apa yang kurang pas? Saya cek dulu.
Kita cek apa ada yang bermasalah dengan query-nya. Kita coba. Katanya ada tabel unknown tabel. Oh, T0. Tabel T0 ini tidak ada katanya. T0, member T0. Oh ya, bagian depan, maaf. Ini bukan T0 mestinya. T1 semuanya, T2 nama grup. Nah, baik. Balik ke account tadi, kita hilangkan. Save. Sekarang di view-nya ada kelebihan tanda lebih besar, baris ke-40. Profile, baris ke-40 ada kelebihan. Nah ini, kelebihan ya, echo rows. Supaya kasih jarak, kita kasih jarak. Ya, jadi seperti ini. Tadi Rahmat, emailnya seperti ini. Role-nya dia sebagai editor. Kita juga punya yang lain. Nah, sekarang fotonya sudah ada, nama filenya Rahmat, tapi kita mau memunculkan fotonya itu di sebelah atas misalnya di sini ya. Jadi foto Rahmat ini tadi saya mau munculkan di atas atau di bawah sini juga boleh, atau di samping sebelah kanan juga boleh. Nah, kita mau munculkan di situ, bersisihan misalnya gitu ya, di sebelah kanan coba. Ini Rahmat, div, kita butuh split dia jadi 2. Untuk itu saya butuh tabel. Saya bagi tabel jadi 2 saja. Oh ya, tabel. Ini kita udah punya tabel. Supaya bisa tampil di sebelahnya. Ini ada baris. Supaya tidak bingung, tabel di dalam tabel saja. Atau ini barisnya cuma 2 berarti. Ini tabel yang pertama di bawah div. Jadi kolom yang pertama adalah formnya. TD ini. TD. Sedangkan TD yang satunya kita akan isi dengan foto.
Labelnya saya hapus. Saya butuhnya label nanti. Kemudian kita akan nampilkan foto. Foto itu kalau di HTML ada image namanya, source seperti ini. Width-nya kita isi dengan height-nya seperti tadi. Kita perbesar jadi 3 kali 6, 300 kali 3 kali 4, sorry, 400. Kemudian source-nya adalah source-nya itu harus kita ambil dari lokasi yang sama, php echo base URL. Nah, kemudian tadi foldernya adalah di folder foto. Berarti kita tambahkan foto. Foto, baru tambah dengan user foto. Jadi lokasinya sesuai dengan lokasi yang kita letakkan tadi di echo user foto. Ya, seperti ini. Kita pastikan nanti apa namanya? Saya maunya nanti karena di sini lebarnya setengah-setengah, saya mau yang nama itu menempati misalnya 3/4, sementara fotonya di nama ini 2/3, kemudian ini sepertiganya. Jadi panjangnya kolom maksud saya ya. Nah, kita cari sini table td width. Gimana caranya set width dari table. Nah, td atau kolom itu punya width seperti ini caranya. Jadi kita mau set supaya nanti dia kurang lebih sepertiganya. Jadi kolom yang pertama itu 2/3-nya, kira-kira 66%. Sementara kolom yang satunya itu 34% dari lebar seluruhnya. Baik ya. Sekarang kita coba. Baik, sudah terpisah jadi 2, cuma fotonya belum muncul. Kita inspect kemana lokasi yang diberikan oleh foto tersebut. Ini kita lihat bahwa slash-nya ada lebih dari 1, jadi nggak perlu kasih slash tadi. Kita perbaiki sehingga dia nggak muncul tadi karena slash-nya kebanyakan. Ini berarti tidak perlu. Coba lagi. Kita inspect. Oh, ini dibilang foto review 2 Rahmat tidak ketemu katanya. Jadi kita isi fotonya namanya apa? Rahmat Cipek. Oh, ada S-nya ya. Foldernya ada S-nya. Apa tadi? Fotonya ada S-nya di sini. S. Jadi namanya harus sesuai dengan foto tersebut, foldernya. Baik, ini
sudah kita dapatkan. Tentunya, kalau terlalu besar, ukurannya bisa diperkecil. Seperti tadi. Kalau saya perkecil, tinggal width dan height-nya saya ganti. Saya refresh. Ya. Seperti ini untuk profile. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk profile. Kalau mau diupdate, kalian tinggal ganti tadi buat fungsinya. Nanti tolong dikerjakan. Yang perlu diganti adalah ini tadi. Karena mungkin nanti dia mengupdate, kita ganti signing up ini dengan fungsi lain, update profile. Jadi kalian harus membuat fungsi di account controller untuk melakukan update profil. Kalau tadi ini create profilnya, kita butuh yang fungsi update profil. Ya. Satu lagi tadi sebenarnya saya mau masuk ke, oh ya ini ada satu yang belum pas, adalah menunya, sorry, supaya nggak salah. Ini headernya harusnya headernya editor. Nah ya, headernya editor. Headernya editor itu ya, ini karena bisa saja nanti tidak selalu editor, jadi kita harus ambil dari session data nama grup. Kemudian yang perlu dikirim adalah seperti di editor tadi, ini harus dikirim. Ya, sudah benar. Nanti kita akan belajar ganti peran, editor, plus yang tadi belum selesai karena waktu kita ada habis, yaitu download dari sisi reviewer. Jadi gimana caranya si reviewer download file yang di-upload sama si editor. Jadi minggu depan kita akan belajar upload file, kemudian nanti di-download oleh si editor. Kalau foto, ini muncul dalam bentuk public, kita letakkan di folder yang public. Tapi nanti untuk artikel, kita akan belajar bagaimana meletakkan file artikel tersebut tidak di area public, tapi di dalam, di area yang private, supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh orang lain yang tidak punya akun ini. Ya, baik. Sampai di sini saja dulu. Kita ketemu minggu depan hari Kamis seperti biasa. Saya mohon maaf kemarin karena ada kendala jadi kita geser hari ini. Tapi sesi pertemuan kita lewat Zoom minggu depan tetap akan diadakan hari Kamis seperti jadwal biasa mulai jam 11 nanti dengan ID meeting yang sama seperti ini dan password juga sama. Jadi terima kasih untuk waktunya. Saya mohon, saya minta nanti semua tim terus memperbaiki bagian-bagian yang lain dari proses belajar kali ini supaya bisa dapat diselesaikan sebelum nanti minggu ke-16.
Nanti minggu ke-16, saya akan minta setiap orang untuk mendemokan apa yang dia sudah kerjakan, sambil nanti ada ujian lisannya, untuk memastikan yang bersangkutan memang mengerti apa yang dia kerjakan, dan mengerjakan sendiri. Kemudian code hari ini akan saya upload seperti biasa di Classroom, dan juga untuk videonya akan saya upload di YouTube. Segera setelah siap, saya akan minta Brian untuk memforward informasinya nanti. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk kehadirannya. Absennya sudah saya kerjakan kemarin, jadi nggak perlu absen online nanti ya. Kalau ada pertanyaan nanti, ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-drop di forum di Classroom, saya akan buat forum, supaya bisa kalian letakkan pertanyaan di situ. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan hari Kamis jam 11. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.